Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang citation styles atau beberapa gaya untuk menulis citasi dan referensi. Ada beberapa gaya yang biasanya muncul dalam referencing system. Ada MLA, IPA, Chicago, Harvard, dan IEEE. Nah, kita akan membahas beberapa di antara berbagai macam gaya ini. Yang pertama kita akan lihat apa sih bedanya dari masing-masing itu ya. Saya akan sebutkan beberapa di sini. Jadi misalnya MLA itu kebanyakan dipakai untuk bidang-bidang humanities dan cara menuliskannya secara singkat, singkat itu adalah author dan page number. Jadi penulis dan halaman, nomor halaman. Kalau IPA itu banyak dipakai di bidang psikologi, education, social sciences. Cara menuliskannya adalah dengan penulis dan tanggal terbitnya atau tahun terbit. Chicago yang model A itu kebanyakan dipakai di history and humanities dengan cara menulis notes. Chicago B itu science, social science, humanities kebanyakan ditulis dengan author dan date atau penulis dan tanggal terbit. Turabian, model atau gaya Turabian itu ada humanities, social sciences, gitu. Notes atau author dan tanggal. Harvard style kebanyakan dipakai di bidang ekonomi dengan author date. Vancouver itu banyak dipakai di bidang medicine dengan numeric number. Oskola di bidang hukum dengan notes, dan IEEE di bidang engineering, IT dengan number. Saya akan memberikan contoh secara detail untuk beberapa gaya citasi ini. Silakan perhatikan. Yang pertama saya akan membahas tentang MLA, Modern Language Association. Cara mengutip MLA ini, jadi in-text citation atau citasi yang ada di dalam teks gitu ya. Cara mengutip di dalam teks itu dengan menuliskan contoh, menuliskan buku gitu ya, Stewart and Simon langsung halaman. Jadi nama dan halaman, tidak perlu tahun atau tanggal terbit. Contoh, MLA is the second most popular citation style dalam kurung Smith and Morrison 17-19. Itu nomor halamannya. Oke, seperti ini contohnya ya. Nah, kita akan lihat kalau sumbernya itu lebih dari satu, tapi nama penulisnya sama. Nah, misalnya Butler. Nah, maka Butler ada dua buku yang berbeda yang dikutip, itu ada dua sumber yang berbeda dikutip. Misalnya Butler yang Gender Trouble, buku yang Gender Trouble ditulis seperti ini, Butler, Gender Trouble, dicetak miring, kemudian nomor halamannya. Kemudian Butler yang lain itu ditulis misalnya performative acts gitu ya, artikel. Nah, ditulis halamannya. Kemudian kalau menulis dengan sumber penulis, dua penulis yang berbeda, tapi nama belakangnya sama, kan yang ditulis adalah nama belakangnya. Misalnya ada M. Rahayu, kemudian ada D. Rahayu, maka disertakan nama depannya dengan disingkat seperti ini ya. M. Rahayu, nomor halaman. D. Rahayu, nomor halaman. Nah, contoh indirect citation dalam MLA. Indirect citation dalam ML itu misalnya mengutip dari kutipan orang lain. Marx defines the two primary creators of wealth as labor power and the land. Nah, quoted in Luxembourg chapter 25. Nah, kita bisa menulis juga chapter ya kalau tidak ada nomor halamannya. Jadi contohnya seperti ini yang ada di dalam kotak ini, misalnya autornya, penulisnya satu orang, cukup ditulis seperti ini, More 37. Kalau penulisnya dua, More and Battle, seperti ini. Kalau lebih dari 3, More et al. Kemudian nomor halamannya. Baik, berikutnya kalau masih MLA,
kalau menulis teks yang tidak ada nomor halamannya, contoh nama penulisnya, koma, kemudian chapter ya, disingkat dengan CH, chapter 26. Kalau tidak ada chapter, kita bisa juga memakai misalnya ini drama, act, scene, line numbers gitu ya. Jadi Shakespeare, act 1, scene 2, baris 95 misalnya. Jadi bisa juga include the time range as displayed in the media player. Jadi misalnya untuk mensitasi bukan buku gitu ya, bukan artikelnya, tapi video misalnya, itu bisa di detik keberapa, gitu, menit keberapa, detik keberapa. Kemudian kalau hanya ada nama autor saja, nama penulis saja, seperti ini, Rajaram. Jadi tidak ada nomor, tidak ada halaman, tidak ada chapter, begitu. Cukup nama penulisnya saja. Itu cara MLA, in-text citation. Kemudian kalau menuliskan reference atau bibliografinya, jadi misalnya MLA works cited, nulisnya seperti ini. Nama belakang, kemudian nama depan. Dipisahkan dengan koma. Stewart, Dave, and Mark Simmons. Nama yang kedua, penulis yang kedua tidak dibalik. Titik, kemudian judulnya The Venice Playground Creativity and Commerce College, New Rider Press, kemudian tahun terbitnya. Nah, itu tentang cara mengutip dengan gaya MLA. Nah, berikutnya kita lihat gaya yang juga paling sering dikutip, yaitu APA. APA ini ada 6 edition, ada 7 edition. Nah, saya akan tunjukkan yang 7 edition ya, edisi yang paling terakhir. Di APA 7 edition ini, in-text citation atau citasi yang ada di dalam teks itu disebutkan nama penulis dan juga tahun terbit. Nah, contoh, yang sebelah kanan ini contoh. Kalau penulisnya cuma satu misalnya, nama belakangnya saja, all 2000, all, 2000 gitu. Kalau di dalam teks all-nya ada di dalam kalimat, maka tinggal ditulis dalam kurung 2000. Kalau lebih dari satu penulis, dua penulis gitu, Cole and Jones itu memakai tanda dan-nya seperti ini. Tapi kalau di dalam teks Cole and Jones-nya itu ada di dalam kalimat, maka ditulis N. Cole and Jones, Cole dan Jones, gitu ya. 3 or more authors memakai at all. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia memakai DKK ya, dan kawan-kawan. Kalau tidak ada penulisnya, maka yang kita sebut adalah nama organisasinya atau penerbitnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap terbitan tersebut? Misalnya nama organisasi ya, UNHCR, 2020. Atau kalau UNHCR-nya itu ada di dalam kalimat, maka tinggal diberi dalam kurung 2020. Jadi untuk menuliskan APA references atau references yang ada di belakang sebuah artikel atau buku, maka cara menulisnya author, penulis, kemudian tahun, kemudian judul dan sumbernya. Contoh Smith, T. Jadi nama belakang, koma, kemudian nama depannya harus disingkat ya, hanya inisialnya saja. Kemudian dalam kurung tahun terbitan, judul buku dicetak miring. Kemudian kalau dia second edition misalnya diberi penjelasan second edition tapi tidak dicetak miring dan source-nya. Source itu penerbitnya. Cukup nama penerbitnya saja, tidak perlu memakai tempat ya. Oke, itu APA 7 edition. Edisi yang paling mutakhir saat ini. Kemudian berikutnya kita akan bahas IEEE style. IEEE style ini juga banyak dipakai terutama untuk di bidang tadi ya, engineering. IEEE singkatannya adalah Institute of
Electrical and Electronic Engineering. Cara mengutip di dalam teks diberi nomor yang di dalam kurung kotak, yang nomor itu dimulai dengan nomor 1. Dan nanti di reference listnya atau di daftar pustakanya urutan sumber yang dikutip disesuaikan berdasarkan urutan nomor, bukan urutan abjad. Contoh, ketika menulis in text atau di dalam teks bisa misalnya titik-titik as shown by Jones dalam kurung 2, berarti nanti ada penjelasan di dalam reference listnya nomor 2 itu siapa, apa gitu ya. Kalau lebih dari 1 ditulis Taylor and Smith dalam kurung 3. Nah, lebih dari 3 atau lebih Ripka et al. Dalam kurung 4. Taylor and Smith and Ripka et al. Sama seperti ini. Nah, bagaimana menulis reference listnya atau daftar pustakanya? Contohnya seperti ini. Jadi berdasarkan urutan kutipan 1, 2, 3 begitu. Tidak berdasarkan abjad ya, tidak alphabetical order. Contoh nomor 1 P. Hiti. Nah, Philip K. Hiti kan namanya. Jadi nama depannya tetap ditulis dengan inisialnya saja. Nama depan, nama tengah. Jadi nama belakangnya yang ditulis lengkap, tapi tidak dibalik. Ya. Urutannya P. K. Hiti. Nama aslinya Philip K. Hiti. Judul bukunya ditulis dalam tanda kutip History of the Arabs. Penerbitnya dan kemudian tahun terbitnya. Jadi urutannya adalah nama penulis, kemudian judul buku, kemudian penerbitnya, kemudian tahun penerbit atau sumbernya. Contoh yang nomor 2 P. Kennedy, The Wine Song in Classical Arabic Poetry, Abu Nawas and the Literary Tradition, Oxford, Clarendon Press, tahun. R. Allen, The Wine Song in Classical Arabic Poetry, Abu Nawas and the Literary Tradition by Philip F. Kennedy, Book Review, Middle East Journal. Seperti ini. Kalau ada volume number, karena ini jurnal, disebutkan juga kemudian halaman berapa, baru tahun berapa. Nah, itu adalah contoh bagaimana menuliskan sitasi dengan gaya IEEE atau IEEE pada reference listnya atau daftar pustakanya dan pada dari sitasi di dalam teksnya. Nah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.